Halo, selamat malam teman-teman semua. Mari kita menunggu teman-teman yang lain bergabung. Sebelum ada yang bergabung, ini adalah 1 jam bersama GLP. Hai Nana, senang deh kamu muncul. 1 jam bersama GLP. Episode yang keberapa ya? Udah banyak. Kali ini bersama GLP 99, Siska Zulistia. Iya, ada Mbak Dewi dari Nun Jauh di sana. Ada Mbak Juliana, thank you for joining. Dini, aduh aku seneng Dini sama Dina support aku hari ini. Kita dadah-dadah dulu. Nah, cantiknya, terima kasih Mami. Kangen gak sih lo sama gue? Kangen kan? Nah, malam ini kita akan ngebahas tentang apa? Ngebahas tentang perempuan, topiknya. Kenapa perempuan? Karena emang perempuan tuh sekarang lagi apa ya, dibutuhkan gitu. Dengan segala situasi PSBB lagi, perpanjangan lagi PSBB-nya gitu. Mungkin banyak keluarga kita yang lagi membutuhkan kehadirannya kita. Terus kapan dong kita punya waktu me time-nya? Ya nggak sih? Kadang-kadang kan gitu ya. Semuanya buat orang lain gitu. Kalau perempuan buat anak tuh Mbak Dewi tuh, buat anak, buat orang-orang di, kalau Mbak Dewi ini Indonesia Timur gitu. Terus kapan me time-nya? Penting gak sih punya me time gitu? Pentingnya buat siapa? Buat kita doang? Apa buat orang lain juga? Kadang-kadang tuh suka lupa gitu. Nah, kita ngobrol sama Siska. Siska ini ibu istri wakil Bupati Tegal, ketua penggerak PKK Kabupaten Tegal juga, dan dia owner dari Siska Catering. Let's invite Siska. Gimana caranya? Buat kesehatan mental kita, betul sekali Nana, kesehatan mental itu penting ya. PKK Kabupaten Tegal, oh my god, aku ditonton sama PKK Kabupaten. Hai, aduh cantiknya ibu. Gue agak kurang sedikit sih. Sebentar saya akan menyesuaikan kamera ini ya. Oke. Supaya saya nggak kepotong jidatnya. Nah, Hmm. Baik, baik, Astrid. Kamu di mana sih? Di Jakarta apalagi di Tegal? Enggak, dua-duanya. Ini gue lagi Hah? di Jogja. Dua-duanya? Itu di Iya, mana? Di Jogja. lagi di Jogja. Dalam rangka apa? Dalam rangka liburan atau dalam Dalam, rangka ada tugas dalam kenegaraan? apa Kan lo ya? tugas negara. Enggak lah ya, kalau Sabtu Minggu belum ada tugas sih. Ya, sambil Alhamdulillah. mengisi waktu lah. Kan anak-anak lagi liburan nih. Nah, jadi ya bisa lah 2 hari gue bawa jalan dulu. Tapi kita hanya stay di hotel aja sih. Jadi setidaknya Oh, mereka keluar lah dari kegiatan yang sudah biasa kan. Mereka di rumah aja sekolah dengan Zoom. Terus ya bosen udah ya? kita gitu ya, di samping kitanya juga sudah rungsing kan di rumah, jadi 2 hari melipir dulu nih, tapi ya tetap di hotel aja sih, nggak kemana-mana. Oh, I see. Tetap protokol Ya, kesehatan dijaga ya, ya, Ibu. tetap. Sis, gue mau nanya deh, penasaran ya kalau kalau pejabat-pejabat itu kan, pejabat-pejabat, kalau pejabat-pejabat itu kan biasanya ada kayak asistennya atau ajudannya gitu ya istilahnya. Ini lo kalau pergi-pergi gini ada itu nggak sih pengiringnya itu? Enggak. Kalau hari biasa Nggak kayak ada. gini, kalau nggak ada dinas, nggak ada pekerjaan sih, enggak sih. Gue hanya sama anak-anak aja, sama suami, Nah, sama suster satu, udah gitu doang. Simple lah. gitu. Anak lo tuh berapa ya sis ya? 3 ya? Tiga. SD semua. SD semua ya Allah. SD Ribet nggak semua. sih sis dengan segala situasi Gokil. sekolah dari rumah dan lain-lain itu? Iya ribet pasti lah ya. Kita nggak mungkin bilang nggak ribet.
pasti ribet banget Hmm. lah Trit, karena anak gua itu kan SD dan masih butuh bimbingan semua kalau untuk kayak online lah apa segala macam, apalagi yang kelas 1 SD. Nah, memang harus Hmm. benar-benar didampingin banget ketika dia Zoom kayak gitu. Jadi ya mau nggak Hmm. mau tetap standby di samping dia lah. Kalau enggak ya paling ya ketika gue lagi nggak ada pasti dia ya bolak-balik lah nanya gue, mami ini apa, udah pasti ribet pasti ada lah I see. Tapi gitu. lo tetap ya udah handle aja. Lo gimana bagi waktunya tuh sis antara antara apa namanya jadi ibu satu Kerjaan. kabupaten dan Hmm. ya kan terus jadi ibu di rumah terus sekarang udah dipindahin dulu terus lo masih ada catering lo masih jalan nih sekarang. Catering ini sekarang lagi dibatasin orderannya. Apalagi saat pandemi kayak gini sebenarnya jadi lebih banyak orderan gue sih sebenarnya trade kalau boleh jujur. Cuma ya saat ini gue kan banyak yang harus dihandle. Jadi ketika Mhm. saat pandemi ini banyak banget yang nanyain seperti kayak catering rumahan lah, delivery Hmm. apalah gitu kan. Hmm. Kayak Hmm. rendang-rendang gue itu masih ingat gak sih lu? Nah Iya kayak iya gitu. iya iya Itu ya tuh Allah banyak jualan banget tuh. tuh permintaan lah, ada setiap hari pasti ada yang nanya masih ada nggak kalau yang harian. Kalau Hmm. harian gue udah bener-bener close sih kalau harian, tapi by Ah. order kayak open PO itu masih beberapa ada yang gue jalanin kayak gitu. Jadi I ya see. Nah, gimana dibagi-bagi. sih jadinya lo bagi waktunya tuh sis? The catering jadi dibatasin, terus udah gitu ada Mm. anak-anak juga lo bagi waktunya apakah ada emang benar-benar berapa hari di Tegal, berapa hari di Jakarta atau gimana? Mm. Jadi saat ini sih gue bolak-balik ya. Jadi kayak Hmm. berapa hari di Tegal, 3 hari di Tegal, terus beberapa hari juga di Jakarta. Ya karena itu, I see. karena pada saat Zoom seperti ini anak-anak tuh memang harus gue dampingin kan. Nggak bisa kayak dulu kalau misalnya dia ke sekolah masih bisa lah gue titip mama atau siapa. Sekarang kalau Betul. Zoom ya memang harus kitanya gitu loh yang bantuin bacain Mm. tugasnya, bantuin nyelesain segala macam. Mau nggak mau sekarang gue bolak-balik. Jadi beberapa hari di Tegal, beberapa hari balik ke Jakarta. Begitu. Burn out nggak sih sis? Burn out kayak Iya, iya, gitu. pasti. Jadi ada saatnya tahu lah kan, maksudnya pasti kita ada saatnya ya Allah capek banget deh kayak gini gitu. Iya, iya, Maksudnya iya. kadang sebagai perempuan nih kan kita apa ya, kayak seperti, yaudah pasti gue bisa deh multitasking deh Mm-mm. apa deh kayak gitu. Pasti ada saatnya kita tuh kayak gue capek deh, kayak gue udah Mm. stop dulu, terus apa ya tenangin diri atau apa me time lah seperti itu pasti. Gue selalu membuat pola seperti itu saat ini. Jadi ketika gue sudah merasa panas nih kepala, pasti ada saatnya kayaknya gue udah butuh istirahat dulu. Apalah dengerin lagu atau di kamar dulu Mm. deh sendirian atau baca buku Mm. kayak gitu-gitu. Jadi me time lo tuh itu ya dengerin lagu, baca Iya, buku di kamar sendiri. iya Kalau atau dulu kan me nonton. time kita sebagai perempuan tuh ke salon ya sis, nyalon gitu ya. Betul. Sekarang yang Tapi udah nggak bisa dijalanin kan. Jadi ya kan, itu udah nggak bisa. Makanya jadi kalau dulu dikit-dikit misalnya pusing atau apa, ya udahlah ke iya, salon free sebentar, banget sejam gitu. 2 jam itu cukup gitu. Sekarang kan nggak Ah, bisa kayak gitu. Jadi ya harus apa ya, pinter mencari waktu apa yang kira-kira kita suka gitu loh. Apa yang kira-kira gue lagi. suka. Kadang Tapi pernah kadang nggak gue lo ada sis? Jadi saatnya hmm, ada nggak maksudnya momen yang kebablasan nih ya nggak inget gitu ya kalau kita lagi butuh me time terus lo akhirnya kebablasan hmm. gitu nggak ngelewatin me time-nya terus akhirnya come out-nya lo jadi apa tuh kalau kayak gitu tuh sis jadi apa kayak Oh, berubah jadi jadi apa apa? gitu. jadi singa gitu ya. Iya, Karena paling bisa berubah apa jadi ya? monster kalau gitu ya kalau gue Iya, tuh bisa jadi berubah jadi monster sis. jadi kadang kita apa ya? Kadang gue gini, bikin jadwal gitu ya. Udah misalnya Senin Hmm, sama Kamis ini sama anak-anak, terus ini kerjaan, hmm, hari ini seperti ini. Terus ternyata kan hmm, ada saatnya kalau kegiatan itu yang tidak bisa ditunda dan memang lanjut lagi hmm. gitu ya. Minggu depannya Eh, terus dijalanin gitu. Ya mau nggak mau kadang gue kayak gini. Ketika harus apa ya, harus bolak-balik nih tektok, gue harus balik ke Tegal, balik lagi ke Jakarta tuh biasanya me time gue di mobil.
Jadi di mobil itu Oh, I sambil see. nonton lah, atau gue mampir dulu beli es I krim lah, see. apalah, something yang manis-manis atau yang membuat gue fresh seperti itu. Jadi sambil nonton di mobil, sambil makan es krim kayak gitu-gitu. Jadi mencuri waktu untuk bisa stop dengan apa kegiatan yang sudah ada di rumah atau yang sudah ada di pekerjaan. Hmm. Jadi gue bisa main di kayak gitu. Nyari waktu lah gitu. Jadi nyempetin nyolong waktu meskipun sedikit untuk Ya. ngelakuin sesuatu Mm-mm. untuk diri sendiri gitu ya sis ya. Iya, iya. Mm-mm. Wow, oke oke. Ini tadi baru opening loh sis pembicaraan kita ya, Iya, iya. baru opening. Terus gue mau nanya nih, sekarang tuh situasinya kalau kita di Jakarta kan emang Hmm, apa ya ada PSBB lagi gitu kan. PSBB. Tapi di Tegal Hmm. itu situasinya gimana sih sis dengan situasi pandemi ini? Saat ini sih belum, kita nggak ada PSBB, cuma memang Hmm. protokol kesehatan memang terus dijalanin. Terus seperti kayak apa ya, ada beberapa pasar sekarang yang sudah tutup. Kalau memang sudah mengkhawatirkan, kita Ah, tutup seperti itu. Tapi hmm. so far semua kegiatan tetap berjalan, dan ada juga yang seperti tatap muka itu ada aturannya sih, tatap muka tidak bisa lebih dari 25 orang misalnya kayak gitu. Jadi Hmm. semua tetap berjalan, cuma ada pengurangan lah dari jumlah kegiatan seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan ibu-ibu PKK ini ke Uh, daerah-daerah berjalan ya sis ya? uh. Iya tetap, cuma kegiatannya sekarang gue alihkan kan ke online kan, jadi semua Oh, oke. pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan apa segala macam itu semua lewat online. Jadi kita Oh dari gitu. kabupaten live ke 18 kecamatan semuanya untuk supaya tetap bisa lah terkoneksi lah, terhubung dengan PKK-PKK yang ada di bawahnya juga. Kayak gitu. Mau Lo nggak mau merasanya ya jadi lebih online. mudah nggak sih sebenarnya sis dengan segala situasi ini? Kenapa? Jadi lebih apa? Jadi lebih mudah nggak sih sebenarnya dengan situasi ini? Terus kan segala sesuatunya jadinya online, lebih nggak makan Uh-uh. waktu. Kalau tadinya lo mesti jalan ke sana, mesti mengunjungi satu-satu, Oh, tapi di sini jadi lebih mudah nggak? iya, jadi lebih simpel ya kalau gue bilang Jadi sih. lebih simpel. Jadi ketika satu hari itu bisa nyelesain beberapa kegiatan, bisa 3 kegiatan, dan itu pun sudah dengan waktu yang benar-benar singkat gitu loh. Biasanya kan kalau misalnya banyak acara itu mungkin setengah hari dengan satu acara aja. Sekarang satu hari itu bisa Betul. 2 acara kayak gitu. Dan tetap I aja see. target yang kita kita pengen dapetin juga tercapai sih, walaupun dengan online kayak gitu. Sis, emang ada target apa sih kalau Ya, jadi ketika apa ya, kayak misalnya pelatihan gitu, gue kayak di 18 kecamatan gitu. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang dijalani melalui online, dan mereka itu juga tetap bisa praktek di tempat masing-masing, tapi dengan cara online kan. Bedanya cuma kita prakteknya bersama-sama, tapi di tempat masing-masing kayak gitu. Jadi I see. Jadi targetnya adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan itu ya, sis ya. Nah, gue baru ngetik judul. Yeay, gue berhasil ngetik judul. Ketua penggerak PKK. Aduh, hmm, ketinggalan penggeraknya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Dimaafkan ya, ya teman-teman udah yang lah dari ya. PKK Kabupaten Tegal. Iya. Sis, nah, Hmm. kan lo sebenarnya lo dengan menjadi istri, ya kan, istri wakil Bupati Tegal, pernah mimpi nggak sih lo Mm-mm. untuk jadi itu? Emang Iya, cita-cita gue adalah menjadi istri seorang pejabat pemerintah. Gitu. jadi sebenarnya Trit, I gue itu have a dream about it gitu. Hah? setiap tahun itu ya, karena kita udah biasa di LP ya, gue setiap tahun itu pasti kan setting goals. Jadi setiap Ah, akhir ah, tahun tau nggak kan, kita pasti staffing lah ya. Maksudnya ah, pasti ah. gue setting goals 1 tahun ke depan, gue kira-kira ingin mencapai apa, kan pasti sudah secara Iya. otomatis seperti itu pola pikirnya. Nah, tapi kalau untuk menjadi ini kan nggak pernah ada sih di dalam goals gue waktu itu gitu loh, tiba-tiba break gitu lah, ya itu. Nah, makanya pada saat proses itu untungnya gue masih lagi rajin-rajinnya banget tuh, lagi rajinnya
staffing lah, senioring lah. Hmm. Jadi kayak antara apa ya, gue bisa nggak ya? Pasti ada kan kayak gitu, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Cuma ya karena ada di lingkungan orang-orang yang energinya positif seperti ini kan gue apa ya gue yakin pasti bisa lah dengan apa yang gue bisa jalanin itu nggak ada yang salah nggak ada yang benar juga kayak gitu. Jadi ya jujur ya nggak pernah ada yang Berarti kan jadi sesuatu dalam yang catatan goals gue yang apa ya, life changing banget kan sis, dari ya kehidupan yang sebelumnya terus tiba-tiba yang oh jeng gitu kan, ya gitu. Ada ya nggak sih hal, ya kan kaget banget gitu, ada nggak sih hal-hal yang lo apa ya lo kangenin atau yang emang lo mesti dalam tanda kutip ya dikorbankan, meskipun meskipun gue nggak mau ngomong dikorbankan karena emang sebenarnya kan kalau pilih gitu kan, tapi ada iya. nggak sih yang kayak gitu? Ya, salah satunya sekarang itu udah jarang waktu untuk bermain kan. Maksudnya kayak ketemu dengan teman-teman, misalnya kayak jalan-jalan sama anak gitu kan mulai berkurang tuh saat ini. Nah, ya pasti ada lah. Cuma gue nggak bisa menyebut yang menghilangkan sih. Tetap ada, cuma ya itu porsinya jadi berkurang sekarang. Jadi ketemu dengan teman-temannya pun ya karena pandemi ini jadi memang nggak ada sama sekali. Itu ya karena salah satunya kayak mendukung gitu loh. Jadi universe mendukung sendiri gitu. Jadi jadi ya memang udah jarang banget lah ketemu jalan-jalan ke mall atau apa kayak gitu ya. Cuma apa ya bagi gue seru-seru aja gitu loh ketika ada yang berkurang atau ada yang mulai hampir hilang gitu. Tapi ada ganti yang lebih besar dan lebih seru lagi gitu loh menurut gue. Jadi jadi ketika ini sudah berkurang, tapi kan gue ada gantinya lebih sibuk ke area yang lain kayak gitu. Lo menikmati juga nih sis gantinya. I mean, is it the same gitu yang namanya ganti kan? Kan kalau ketemu teman-teman kan ibaratnya kan wah happy gitu. Tapi dengan gantinya yang baru ini apa sih yang lo temuin di situ sis? Apa ya kalau saat ini itu gue tuh kan kalau misalnya ketemu teman-teman hore senang pulang pulang happy seperti itu. Kalau saat ini tuh ada apa ya happy-nya itu ketika bisa berbuat sesuatu. Jadi apa yang udah gue lakuin itu orang lain bisa menerima manfaatnya atau even gue hanya sekedar bicara atau hanya sekedar memberi masukan gitu loh, setidaknya gue bermanfaat lah untuk orang lain seperti itu. Jadi ya Berarti sekarang seru lah. sekarang beda gitu ya, senangnya tuh beda gitu ya sis ya. Senangnya beda. Ada fulfillment-nya ya. Betul. Jadi kalau gua bilang bahasa LP kita jadi kayak CS tiap hari gitu loh. Atau lu lagi LP seumur hidup gitu. Iya bener. Jadi ketika ada up, ada down-nya juga. Ada saatnya gue, aduh capek gitu. Ada saatnya nggak, gue pasti bisa gitu. Pasti ada saatnya seperti itu. Jadi gue ngerasa kadang gue gini, apa sih ngobrol gitu sama adik-adik gue atau sama suami gitu ya. Kita tuh kayak lagi LP aja seumur hidup ya gitu. Jadi ya udah nikmati gitu. Ini sih pandemi ini gokil ya, udah kayak LP untuk satu dunia gitu. Gue bilangnya sih udah kayak advance buat satu dunia. Sis, ini banyak followers kamu yang mungkin nggak ngerti loh sis tentang Asia Works. Jadi aku mungkin cerita sedikit ya. Jadi Asia Works adalah satu lembaga training yang aku sama Siska sebenarnya sama-sama lulusan dari Asia Works. Gitu, tapi Siska jauh lebih duluan. LP-nya dia udah di LP ke leadership program 99, kalau aku di leadership program 154. Bedanya jauh sih, sis. Gue dulu tahun berapa ya? 2011 tuh. 2011 ya, aku tuh baru 2018, bedanya 7 tahun. Jadi memang buat teman-teman di sini yang belum tahu Asia Works, mungkin nanti bisa kunjungi Instagramnya Asia Works untuk tahu apa sih itu Asia Works. Karena dari tadi kita ngomonginnya LP lah, ya kan, ngomongin CS apa itu benar-benar bahasanya Asia Works banget. Nah, sis, kebayang nggak sih? Terus gue langsung mau ngomong, kebayang nggak sih sis, seandainya hal ini nih, si pandemi ini terjadi sebelum kita mengikuti Asia Works? Langsung apa ya? Langsung bingung. Apa ya kalau bahasanya gue?
ketika nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Terus apa yang bisa gue lakuin ketika hal ini yang nggak bisa dijalanin gitu. Jadi what's next-nya apa mungkin gue nggak akan pernah tahu gitu loh. Terus menjadi apa gitu loh ketika dengan keadaan seperti ini gue harus menjadi apa segala macam seperti itu. Jadi memang kadang ngerasa apa ya, ketika sudah menjalanin LP yang mungkin apalagi sekarang ya kan Trit, maksudnya itu leadership tuh bener-bener kepake banget, bener gak sih? Gue mungkin gak pernah kepikiran lah akan apa ya, menjadi ketua dari beberapa orang yang memang semua menghandle manusia itu kan akan beda-beda. Setiap karakter itu berbeda. Ya seperti kayak lagi senioring lah. Jadi 5 kepala aja akan berbeda gitu loh. Kadang gue kaget-kaget sendiri gue menghandle beberapa kepala gitu. Jadi ya memang ilmu itu kepake banget sih gitu. Jadi win-winnya jalan kayak gitu. Apa yang paling kepake sih dalam lo menghandle banyak orang dari all the knowledge yang lo dapetin gitu ya? Yang paling kepake itu apa tuh? Saat ini yang paling kepake itu ya apa ya, teamwork kayak gitu deh. Teamwork. Jadi ketika kita juga sebagai ketua gitu lah, misalnya gue sebagai ketua juga bisa mendengarkan apa yang ada di bawah gue gitu loh, bukan hanya gue ingin didengar gitu. Jadi ketika ada benar nggak sih, maksudnya mungkin image-nya sebagai ketua mungkin kita harus didengar, tapi karena gue sudah belajar gitu loh, maksudnya ketika kita berada di atas kita harus bisa mendengarkan yang di bawah kayak gitu. Ini kata Lydia nih sis kan mastery bareng. Iya betul, mastery coming from nothing. Coming from nothing. itu gitu. Itu bagus banget me time. Kenapa sis? Itu bagus banget buat kalau lagi me time. Udah coming from nothing aja deh gitu. Iya, jadi kayak ya udah dari nol aja, nggak usah ada yang harus lu pusingin deh gitu. Semua pasti akan jalan lah kayak gitu. I see. Nah, sis kan kemarin tuh waktu kita tektokan ya buat bikin acara ini, itu bilang sama gue tentang perempuan Indonesia berdaya, ya kan? Mau masukin si hashtag itu atau tagline itu, perempuan Indonesia berdaya, perempuan Indonesia bertanggung jawab. Apa sih maksudnya sih kalau dari lo perempuan Indonesia berdaya, perempuan Indonesia bertanggung jawab itu apa sih? Ya jadi apa ya, perempuan berdaya itu kan apa ya, dia mampu gitu loh untuk memprioritaskan dirinya sendiri gitu loh. Ketika ada mimpi itu jangan pernah, kan sekarang apa ya, mungkin banyak perempuan-perempuan Indonesia yang ketika ada mimpi, terus ketika dia sudah berubah statusnya misalnya menjadi seorang ibu atau istri, ya udahlah gue simpan dulu, nanti aja dikerjain, atau enggak sama sekali diwujudkan gitu loh. Tapi ketika perempuan itu merasa berdaya gitu loh, nggak apa-apa sih statusnya menjadi ibu atau menjadi istri, nggak apa-apa juga kalau lu punya mimpi kayak gitu. Jadi tetap harus bisa dijalanin gitu. I see, berarti tentang meraih mimpi ya. Wow, gue sampai bengong terus yang wow gitu. Kalau lo sis masih ada mimpi yang pengen lo wujudin nih sis, di luar selain menjadi, maksudnya di luar sekarang urusan sekarang ini, masih ada lagi nggak mimpi yang belum lo capai? Sekarang saat ini kan gue juga masih apa ya, menjadi mahasiswa lah ceritanya ya kan. Jadi sebenarnya ini tuh emang udah lama banget lah. Jadi pada saat dulu gue masih terbang, waktu gue masih kerja, memang udah apa ya, gue masih pengen lah tetap melanjutkan pendidikan lagi gitu. Tapi ketika sudah asik bekerja atau sudah asik berkarir, apalagi sekarang sudah nikah, punya anak segala macem, dan gue tuh ingat ternyata masih ada mimpi gue yang kayak belum dijalanin ya. Terus kadang sempat mikir penting gak sih kayak gitu-gitu kan, kayak gitu. Nah akhirnya ya udah, sekarang gue lanjutin lagi program studi gue masih lanjut jadi mahasiswa lagi, balik lagi deh. Jadi, gitu, wow. Ternyata embel-embel yang segitu tadi, udah istri wakil bupati, kakak, catering, jadi ibu, ya kan masih ada lagi satu lagi mahasiswi. Jadi mahasiswa juga, iya betul, mahasiswi. Wah, udah
Ya udah, kayak gitu deh Apa sih rasanya yang roller lo ambil coaster. apa sih? Mata kuliahnya sekarang Sekarang sih ilmu hukum. ilmu hukum. Wow. Mm-mm. Itu bukan eh, bukan hal yang mudah ya ngambil ilmu Iya, hukum. ya itu. Jadi memang Mesti memang bikin ini sebenarnya udah lama jurnal-jurnal banget. kayak gitu-gitu loh, sis. Iya, iya, memang begitu. Jadi apa ya? Memang sudah dari dulunya pengennya itu sih gitu. Jadi I see. ketika sekarang pengen ganti dengan jurusan lain, kayaknya mungkin passion gue nggak di situ gitu. Akhirnya Hmm. gue tetap cari lagi mimpi gue dulu yang gue simpan. Ya udah sekarang ya perlahan-lahan juga dijalanin lah sambil jalan gitu. Jadi ya mau nggak mau sekarang alhamdulillah udah masuk semester 5 ya kalau nggak salah. Nggak berasa. Wah, yeay, gila semester dengan 5. jumpalitannya dengan jumpalitannya rutinitas sehari-hari seperti ini kan. Heeh, dengan jumpalitannya dia udah semester 5 ilmu hukum. Great, great, great. Nah, sis, mau nyambungin nih dari tadi yang diomongin tentang bahwa seorang itu harus punya me time gitu kan, tapi nggak boleh lupa juga sama mimpinya gitu. That's why sebenarnya SDMS tuh bikin acara yang aku udah sempat share sama kamu tuh, Amazing Woman Ya, in You itu sih. Jadi bagus banget tuh. acaranya tuh sebenarnya it's a me time buat perempuan, tapi me time-nya juga nggak cuma hanya sendirian dan bengong, tapi pengennya tuh bisa punya satu komunitas perempuan yang sama-sama semuanya emang datangnya karena pengen kontribusi, terus udah gitu tapi kita bisa apa ya, bisa santai juga gitu at that moment panjang memang waktunya 4 jam, tapi kayak 4 jam dibanding 24 jamnya yang udah selalu kita spend buat orang lain, kayaknya layak lah Ya, ya gitu. Ya oke. kan? Ya, 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 udah. ya. Bagus kalau misalnya bisa kayak sekali-sekali bisa bisa duduk, ingat. Kadang-kadang kita lupa juga ya. Kadang-kadang lupa loh untuk duduk sejenak, untuk tidur sejenak, untuk Ya. makan es krim sejenak sendiri gitu, untuk menikmati. Kadang-kadang lupa. Dan menurut gue it's been 6 months, perempuan tuh ibaratnya jadi kayak menopang semuanya gitu. Iya, iya, iya. Sekolahnya anak-anak juga, kalau yang kerjanya juga gitu. Terus mensupport suami juga, belum lagi kuliah juga gitu kan. Kalau gini kan sis, menurut gue banyak loh perempuan-perempuan di luar sana yang kayak lo. Nah, tanggal 11 Oktober, jadi Asia Works kerjasama sama Gliss Mediaco sama Lovepink, karena Oktober itu bulannya Breast Cancer Awareness, kita kerjasama tuh 3 itu gitu untuk Amazing Woman in You ini. Jadi akan ada dokter Arti Indira itu dia akan ngomongin tentang gizi dan nutrisi gitu. Kan kadang-kadang perempuan suka gitu ya, hormonal apa, terus nanti abis itu tiba-tiba jadi Mariah kayak Carey gitu kan, oktavnya naik. Nah itu ternyata pengaruh juga dengan makanan. Ada makanan perlu diwaspadai gitu kan. Terus udah gitu akan ada juga, kita akan olahraga bareng-bareng sama Email Wiseso. Email tuh translator kita sis. Iya, betul. Email, Tahu. ya kan. Dia kan itu dari Sana Studio ya, certified fitness trainer. Jadi akan having a cardio dance gitu sama dia. Terus habis itu akan ada Mbak Kris Wicaksana sama Mbak Santi Persada itu. Mbak Santi Persada itu co-foundernya Lovepink. Jadi di situ kita akan belajar tentang tahu gimana caranya sih kalau kita tuh ada benjolan di payudara atau ada keluarga yang kayak gitu, mesti kemana, mesti ngapain, how to handle that gitu. Nah itu nanti informasi-informasi itu akan disampaikan pada tanggal 11 Oktober itu. Terus satu lagi nih, my favorite yang semalam baru IG live juga sama Nue, ada Mbak Zoya Amirin. Mbak Zoya itu dia akan ngomongin tentang Mbak Zoya itu seksologis. Iya. Itu ya, seksologis perempuan. Jadi akan ngomongin tentang intimacy, relationship. Tapi what surprise me, ternyata relationship itu it's not about other people gitu ya. Tapi the most important is you have the best understanding of yourself. Punya relationship sama diri sendiri gitu. Jadi
gue sendiri yang bikin berasanya kayak I cannot wait nih sampai tanggal 11 nih. Aduh, isinya apa ya gitu. Gitu. Nah, biasanya konsultasi sama mereka, sama dokter Artis sama Mbak Zoya itu jutaan gitu. This time karena emang kita kerja sama gitu ya, dan udah pernah juga kita bikin kelas sama Mbak Zoya tentang relationship, di sini harganya murah banget, cuma 200.000. So buat teman-teman di sini, lewat Zoom. Jadi actually bisa dilakukan dimanapun lewat Zoom. Ada Om Denny nih. Denny Pasaribu. Hai Om Denny. Menyapa dulu JLP 165. Jadi biayanya cuma 200.000 gitu this time. Biayanya benar-benar cuma 200.000 untuk 4 jam. Gila kan? Murah banget. Dan menurut gue bukan tentang harganya, bukan tentang murahnya, tapi menurut gue gifts sometimes buat diri kita tuh having a me time gitu, karena disitulah akhirnya bisa nge-recharge lagi, ya nggak sis? Jadi ini nggak hanya apa ya kayak online Zoom aja gitu yang kita hanya bisa dengerin. Jadi berarti kita tetap bisa ada apa ya kayak ada exercise sama email kayak gitu-gitu ya. Jadi tetap nggak boring lah gitu. Nggak akan boring, asli nggak akan boring. Karena karena akan exercise, yang waktu loving juga pasti kita akan exercise dan apa ya bisa nanya segala macam gitu. Karena semuanya perempuan, jadi nggak ada yang perlu takutin, nggak ada yang perlu dimaluin gitu kan. No judgment whatsoever, gitu. Semuanya perempuan juga. Karena ini acara khusus perempuan loh. Om Denny nggak boleh ikut ya. Gitu. Gitu. Jadi kalau mau daftar, bisa hubungin Dini. Tuh Dini udah ngetik tuh. Amazing Woman in You Minggu 11 Oktober jam 8.30 sampai 12.30. Biaya 200.000. Yang tahu Dini bisa hubungin Dini. Kalau yang belum tahu, belum kenal Dini, bisa direct message ke Instagramnya Asia Wars. Gitu. So itu komersial break sebentar tadi dari obrolan kita gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang Amazing Woman nih, sis, buat kamu tuh, buat apa sih Amazing Woman itu, sis? Menurut gue sih apa ya, sebagai seorang perempuan itu yang bisa membuat balance gitu loh antara kehidupan pribadinya, yaitu misalnya dengan keluarga, dan yaitu dengan goals yang ada dalam dirinya gitu. Jadi ketika dia bisa ngejalanin itu bersamaan dan nggak ada yang harus ditakutin gitu misalnya. Itu amazing banget sih, dengan kita menjadi ibu rumah tangga aja di rumah, membagi waktu untuk keluarga aja itu udah amazing banget gitu loh. Karena berbicara tentang perempuan ini kan semua itu sepertinya adalah hal yang sangat penting gitu loh. Bisa di rumah itu kita bisa jadi bermacam-macam kan, bisa jadi ahli gizinya lah, ahli psikologinya lah gitu loh, bener nggak sih? Dan dengan ilmu yang mungkin kita nggak semua punya gitu loh. Jadi semua harus bisa dijalanin gitu, semua tetap lo harus jalanin, mau nggak mau kodratnya sebagai perempuan seperti itu gitu. Jadi ya amazing banget sih buat gue gitu loh, ketika kita nggak ada ilmu buat jadi orang tua juga, tapi ya di suatu fase kita harus menjalaninya kayak gitu. Jadi tentang balancing ya sis ya. Kalau Amazing Woman adalah tentang balancing untuk ada orang-orang di sekitar kita, tapi juga nggak ngelupain diri sendiri gitu ya. Wow. Ya itu buat saya sebenarnya masih PR sekali ya, Kakak Siska. Tahu kan ya waktu PR banget kan gitu waktu seleksi staff basic ya kan, PR-nya ada gitu. Nah sis, kenapa menurut lo kan tadi kan lo bilang ya tentang balance gitu, tentang having a me time, tapi kenapa sih kenapa perempuan itu perlu untuk dia tuh sebenarnya bisa ngerasa bahwa I'm amazing, I'm good.
gitu. Setuju gak sih lo? Maksudnya buat gue kayak ya we are the source kan gitu, we are the source, Mm, bukan kita yang mm, minta untuk oh lo mesti bilang oh kalau gue tuh amazing gitu. No, it's mm, not mm. gitu. Iya, But a iya. woman Harus that they're harus dari amazing gitu. diri kitanya sendiri yang dari bahwa kita tuh amazing gitu loh buat diri kita dan juga buat orang lain. Bukan dari perkataan orang lain bahwa you are amazing gitu, enggak juga. Jadi memang harus dari kitanya dulu. Kadang ada orang melihat kita amazing, tapi kitanya sendiri itu nggak bisa menghargai diri sendiri bahwa gue tuh amazing. Kan banyak lah. Maksudnya pasti ada beberapa yang seperti itu gitu loh, Trit. Jadi ketika memang amazingnya itu datang dari diri kita sendiri, otomatis orang lain akan bisa melihat itu gitu loh di luar Ah iya kita. benar-benar. Mm-mm. Benar-benar. Jadi ketika ketika believe bahwa emang kitanya amazing ya udah orang lain akan melihat itu gitu ya. Tapi nggak Iya. gampang ya. Kalau Gampang ya bahasa kita sis. kan, kalau bahasa kita kan biar universe yang menjalaninya seperti itu kan, gitu loh. Iya iya benar 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 benar. Mm-mm. Nah kalau lo sendiri nih sis, apa yang lo lakukan kalau misalnya lagi breakdown untuk ngebangkitin Mm. lagi? Kan harus Mm-mm. tetap harus selalu ada ya. Tiba-tiba Ya. lagi bad mood, terus Bu ada perwakilan dari kecamatan ini mau ketemu Bu gitu. Di saat yang sudah panik gue capek gitu misalnya gitu ya. Iya kan? Apa sih yang Iya lo pasti lakuin ada. tadi gitu? Atau misalnya ya kayak gitu deh pada saat breakdown. Atau apa yang lo lakuin untuk bisa ngerasa kalau I'm amazing gitu. Ini kayak gue kalau gue itu kalau olahraga, gue tuh kalau habis olahraga, habis keringat itu tuh gue kayaknya I'm on my best condition gitu. Jadi gue tuh perlu banget tuh selalu ada olahraga. Meskipun gue nggak segila Nu ya, yang olahraganya bisa pagi, siang, sore, malam gitu. Terus kayak sinyalnya kayaknya kurang oke, Sinyalnya. teman. Nah, dia sudah kembali. Nge-freeze ya. Udah balik lagi sis. Yap, You're on. ya. Gimana? Nah, Apa yang apa tadi? dilakuin Apa sih ketika yang itu biasanya tuh bersamaan gitu? gitu? For you to feel amazing atau untuk nge-boost up energi lo lagi tuh apa yang lo lakuin biasanya sis? Kalau gue sih ketika sudah hektik itu memuncak gitu ya, gue di present gitu loh. Gue menyadari bahwa keadaan gue saat ini di fase apa sih gitu loh. Mungkin jadi kayak melihat gitu loh, belajar dengan diri sendiri apakah fase ini gue bosan atau gue capek atau memang otaknya udah full banget nih, udah nggak bisa mikir sama sekali gitu. Atau gue lagi sedih banget gitu. Ya udah gitu loh, terima aja, accept gitu loh. Ketika sedih ya gue nangis, ketika capek ya gue istirahat, gue stop dulu dengan rutinitas, gue pergi dulu misalnya dengerin lagu atau apa kayak gitu. Jadi bener-bener bisa ngerasain saat ini gue lagi di fase apa sih gitu loh. Secara psikisnya, mentalnya seperti itu. Dan itu seperti apa ya, harus otomatis gitu loh. Shiftingnya harus cepat gitu loh. Berasa LP bawa shiftingnya harus Iya, cepat. iya, harus cepat kalau enggak bisa apa ya, mesinnya terlalu panas kayak gitu-gitu kan. Jadi memang harus sadar banget gitu loh fasenya saat ini tuh di fase apa kayak gitu. I see. Jadi pertama yang lo lakuin adalah aware dulu sama feeling Ya. lo untuk tahu fasenya fase apa. Terus kalau misalnya sedih ya udah acceptance ya berarti ya sis ya. Iya, iya. Lo keluarin aja semua sedihnya gitu loh. Kalau misalnya emang lagi capek ya udah istirahat gitu. Jadi nggak yang aku nggak apa-apa. Iya, nah itu jangan aku nggak apa-apa, I'm okay, I'm bisa gitu pasti. Okay.
Iya, tapi ujung-ujungnya nanti lu marah-marah dengan orang lain atau lu meledak-meledak sama anak-anak kan bisa begitu. Jadi kayak Ya, kita that's true. akhirnya melampiaskan apa yang kita rasakan itu malah ke orang lain seperti itu. Nah, itu yang mungkin kita harus sadari gitu loh sebagai perempuan. Jadi sebenarnya dampaknya ketika kita sebagai perempuan itu aware akan situasinya kita gitu ya. Iya, Terus udah gitu mau menerima apapun itu ya. Ibaratnya is okay, not to be okay gitu ya sis ya. iya, Pada akhirnya yang selamat bukan cuma kita aja, tapi orang-orang terdekat kita juga ngerasain betul. dampaknya. Pasti dapat dampaknya dengan hal itu gitu. Iya, 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 iya. Karena kalau enggak itu dia bisa jadi Medusa gue kalau misalnya gitu kan. Tiba-tiba gitu. Bertanduk. Iya kan, Medusa, Maria Carey gitu yang tiba-tiba oktavnya naik tinggi ke anak-anak itu kan kasihan mereka ya, ibaratnya they don't know anything terus tiba-tiba kena gitu. Pernah Iya, sih iya, gue iya. ngalamin seperti itu ya. Jadi ketika Hmm, meluap-luap gitu, misalnya hmm, akhirnya kena orang lain, entah itu anak hmm, atau siapa gitu yang ada di sekitar gue, terus akhirnya kayak ngerasa penyesalan sendiri gitu loh. Tahu hmm. banget gitu loh bahwa bahaya loh kayak gini. Jadi memang harus ketika merasakan ini apa yang harus gue handle nih seperti itu. Jadi kayak apa ya, latihan gitu loh buat diri sendiri gitu karena pasti ada penyesalan habis itu gitu ketika meluap-luap lah menjadi apa seperti itu nanti setelah itu nyesel kan maksudnya apa Hmm. salahnya orang lain juga gitu pasti ada. Nah itu yang memang apa ya kita juga belajar dari pengalaman mungkin ya dan memang ketika ada suatu kejadian terus kita harus cepat gitu loh. Ketika gue lagi stres gue harus ngapain ya ini tuh Ya, harus gitu jadi apa ya cepat lah gitu take kontrolnya. ya, ya, ya. Karena yang dikhawatirkan sebenarnya dampaknya ke orang lain itu ya sih, misalnya Iya, iya, anak-anak, ke pasangan gitu kan. mm-mm. Kalau luka jatuh, lo di plester, diobatin obat merah, udah selesai Sembuh, gitu. iya betul. Kalau luka diomelin sama mamanya gara-gara numpahin air doang terus Iya, mamanya 7 oktav kan simpel doang. pasti. Iya, itu Ya, dia. ya, ya. So that's why perempuan tuh perlu tahu, perlu bisa menerima, perlu tahu situasinya gitu ya, perlu me time juga yang cukup gitu, Mm-mm. perlu punya goals pribadi juga ya sis ya. Iya, iya, iya. Dan mungkin pada saat pandemi seperti ini ya, kalau bahasa gue tuh kayak apa ya, mengurangi ekspektasi yang terlalu tinggi lah gitu. Misalnya gitu ya, buat Wah, anak penting gitu, sekali itu. tugas Coba harus coba. selesai ini dan harus dapat nilai yang bagus kan kadang kayak gitu ya. Maksudnya sebagai seorang orang tua kan pengen pengen semua tuh yang terbaik lah gitu. Tapi pada saat seperti ini mungkin pada saat pandemi itu ada yang harus kita kurangin lah bahasanya tuh standarnya mungkin akan dikurangin karena keadaan sudah berbeda dan Iya kita harus sih. aware gitu loh dengan seperti itu karena kan kalau kita maunya seperti ini harus seperti ini dan lama-lama ya gila sendiri ya nggak sih gitu loh. Makanya ketika misalnya kayak anak-anak gitu ya ketika gue harus Hmm. menjadi guru nih misalnya sekarang misalnya jadi guru jadi ya nggak usah harus dia bisa nyelesain semua kalau dia saat itu nggak bisa ya udah gitu daripada kitanya yang ikut ke bawah stres dengan ekspektasi kita yang terlalu tinggi akhirnya kan Hmm. pusing sendiri kan Ya. gitu Jadi jadi manage ya ekspektasi mengurangi. juga perlu ya dengan situasi kayak gini ya sih. Betul. Gue bener sih. I see, oke. Nah itu tuh gue kadang-kadang masih suka kadang-kadang masih suka lupa tuh kalau gue sih kalau Nah itu hello, karena situasinya berbeda loh sayangku iya gitu. iya iya It's iya. not the same. Prosesnya aja udah beda ngelakuinnya jadi ya nggak bisa dipaksain hasilnya Ya harus betul betul. sesuai yang kita mau kayak Ya. gitu. Jangankan ke diri sendiri gitu. Kalau misalnya kita taruh ekspektasinya ke orang lain, terus kasihan juga orang Nah, lainnya itu kan. iya. Kesannya gitu. karena karena Justru yang sendiri hidup gitu. bukan hanya kita sendiri. Iya betul. Ya, 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 ya. Itu mesti aware ya sih akan hal itu supaya nggak jadi gila sendiri tadi kalau Mm-mm. kata Siska. Hai, Cares tuh. Hai, Cares. Nah, kan tadi kita ngomongin tentang perempuan Indonesia berdaya gitu ya sis ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. tentang
perempuan tuh juga harus tahu goals-nya kayak gitu-gitu gitu. Hmm. Eh, Sebenarnya apa sih dampaknya kalau ngomongin secara ini ya sis ya, kalau ngomongin secara gue mau ngajak lo ngomongin yang lebih gede lagi gitu, ngomongin Hmm. let's say gitu, apa sih dampaknya buat buat bangsa ini gitu kalau perempuan-perempuan itu berdaya. eh, apa ya kalau dari segi perempuan ya, perempuan itu salah satunya kan yang mendidik untuk generasi kedepannya gitu loh. Jadi pada saat perempuan itu tidak berdaya, otomatis akan ada efek ketika generasi kita selanjutnya, kita mau menciptakan generasi yang seperti apa sih gitu loh, menciptakan orang-orang yang di sekitar kita seperti apa sih. Jadi kalau kita sebagai perempuannya aja mungkin sudah apa ya, sudah mengecilkan mimpi, sudah apa, sudah mengurangi apa yang ingin kita capai, itu akan apa, berpengaruh banget gitu loh tahun ke depannya. Makanya I see. perlulah perempuan ya memang butuh harus berdaya ya, karena ya salah satunya dia adalah tempat ngedidik anak-anaknya gitu loh, tempat orang-orang yang ada di sekitarnya, entah itu orang-orang yang ada kerja di samping kita sendiri, kayak gitu, orang-orang terdekat. I see. So ibaratnya kayak apa yang akan diajarin ke anak-anak lo kalau ibunya Iya, sendiri nggak merasa dia betul. berdaya gitu ya sis ya. Jadi Kalau lu nya sangat sendiri berpengaruh. udah apa ya, udah sedih gitu loh dengan hidup lu sendiri gitu, dan apa yang harus lu contohin gitu loh ketika untuk ke anak-anak, apakah orang lain seperti itu. Nah, sis, gimana sih sis cara balancingnya kalau lo nih ya, cara ngejaga keseimbangan diri nih sebagai seorang perempuan dan juga lo punya segala macam embel-embel yang tadi itu. Banyak banget istri, ibu-ibu yang ngurusin ibu-ibu yang lain juga gitu kan. Ibu yang ngurusin anak, ibu yang ngurusin ibu-ibu yang lain gitu. Terus sebagai seorang anak perempuan, satu lagi loh, kita sebagai anak perempuan itu kan juga juga apa ya, kalau di budaya timur ini kita yang menghandle tua kita gitu kan kalau anak perempuan ya kan. Tapi as a human being, as a perempuan kan sebenarnya ada yang di luar semua. Kalau lo kemarin bilangnya sama gue itu semuanya fungsional gitu, di luar semua tugas-tugas fungsional kita sebagai perempuan. Lo balancingnya gimana? Ya itu, jadi balancingnya itu dengan membagi waktu gitu. Jadi dengan menyadari bahwa saat ini gue lagi ada di fase apa sih gitu loh. Ketika apa ya, be present aja gitu loh. Saat gue berhadapan dengan anak-anak ya gue menjadi seorang ibu ya 100% aja ada di situ gitu loh. Dengan segala macam kerumitan itu. Ketika sudah balik lagi menjadi ibunya untuk ibu-ibu masyarakat, ya bingungnya harus balik lagi ingin menjadi seperti apa yang bisa mengedukasi orang lain atau menginspirasi orang lain kayak gitu. Jadi apa ya, lebih kreatif lah kira aja gitu. I see. Jadi kayak sebenarnya being present itu penting banget sehingga lo pada saat ada di satu satu peran ibaratnya gitu ya. Pada saat lo ada di satu peran lo benar-benar pulih 100% ada di situ gitu ya sis. Iya betul. Gitu. Jadi Dan ketika quality pindah time-nya lagi tadi tuh benar-benar. kemampuan untuk shifting secara cepat diperlukan ya. Iya betul. Nggak cuma Harus. tentang mood aja, tapi juga tentang Iya. bagi-bagi perannya nih. Kadang ada kan saatnya kita apa ya, kita menyadari gitu loh bahwa gue kayaknya sekarang lagi nggak mood, tapi kan ada kenyataan nggak bisa seperti itu gitu loh. Ya terus Nah, kalau lu gimana nggak tuh mood kalau terus gitu? kenapa? Emang anak lu akan berhenti gitu hidupnya atau dia nggak akan ini? Pasti kan begitu ya. Jadi ya it's okay gitu loh punya mood yang lagi jelek, tapi apa gitu loh untuk menggantikan mood lu yang lagi jelek itu gitu. Jadi memang harus benar-benar cepat gitu, take actionnya apa gitu loh. Ketika lu menghadapi fase ini, apa yang akan bisa lu handle untuk ini gitu. Gila, berarti lo tuh gak pernah baper ya sis ya? Baper ada dong baper. Ketika Tapi ya ya cepet banyak banget banget tau nggak? gitu.
ya ya nggak selalu, kadang gini maksudnya ketika misalnya bapernya 2 jam gitu loh, terus baru keinget shifting kan paling 2 jam setelah itu gitu kan, adalah Ah, pastilah ada bapernya. I see. Tapi intinya jangan sampai akhirnya Mm-mm. kita tuh sebagai perempuan kebawa-bawa juga sama emosi kayak gitu-gitu ya sis ya. Iya, iya, iya. Apalagi seperti saat ini misalnya yang hanya stay at home itu kan apa ya, Hmm. banyak sekali lah gitu pemicu-pemicu untuk baper itu gitu loh. Walaupun itu Hmm. hanya hal kecil, dapat lagi gitu loh. Jadi ya memang benar-benar ya udahlah jalanin aja gitu loh, bagaimana caranya menjalani prosesnya aja kayak gitu. Pasti ada bapernya. Kadang ada gue saatnya misalnya udah capek banget gitu loh, dari pagi gitu misalnya, dari pagi sampai sore udah isinya online aja tentang anak, semua tugas-tugas segala macem gitu kan. Ada saatnya gue capek, terus ketika ngomong apa gitu anak gue misalnya enggak mama gini, gini terus capek kan gitu, ya udah gue nangis aja gitu, terus anak gue lihat aja, terus akhirnya mereka yang sweet kan, akhirnya misalnya apalah gitu ngasih gue, mami I aku tadi see. bikinin ini kayak gitu-gitu. Nah itulah salah satunya apa ya, kita kita sebagai perempuan itu nggak harus gue kuat gue bisa, ya tetap ada masanya gitu loh untuk merasa ya saat ini gue lagi capek kayak gitu. Hmm. Jadi lo Mm, being honest juga about your feeling sama anak-anak lo ya sis ya. ya. Iya iya banget, mereka tahu banget mami udah misalnya sudah bertanduk berkali-kali dan gue bilang kayak apa ya, udah membicarakan ini tuh udah berkali-kali gitu loh, ya ada Hmm. saatnya mami udah capek gitu, terus mereka Hmm. terdiam gitu kan, maksudnya nanti dari merekanya sendiri yang ingin ngasih apa ya supaya mami jadi nggak sedih lagi atau apa kayak gitu. Wow, jadi ternyata ketika we are being honest, nggak yang selalu menampakkan diri sebagai perempuan yang tegar, superwoman dan bisa melakukan segalanya gitu. Ternyata mereka juga justru jadi bisa ngeliat, ya kan, bisa Iya, ngeliat dan justru malah mensupport jadinya ya sis ya dari iya anak-anak jadinya support. kecil itu ya. Mm-mm, mm-mm. Wow, so sweet banget. Yeay, bertanduk tuh kata Dini bertanduk. Iya Din, aku suka Iya, bertanduk. Kamu tahu. bertanduk bener. Nah, sebelum sebelum mengakhiri ini udah hampir 1 jam nih Iya, nggak berasa kita ya. nggak berasa ngobrolnya udah hampir Mm-mm. 1 jam. Ada pesan nggak sih sis buat perempuan-perempuan di luar sana, buat para pendengar-pendengar perempuan ini? Oh ya, iya buat para perempuan-perempuan, entah itu apakah seorang ibu, apakah Hmm. wanita karir, ataukah apa ya, eh banyak lah, banyak banyak yang harus diemban gitu. Jadi salah satu Hmm. kuncinya satu aja, bahwa eh, apa, tetap terus apa ya, mempunyai ide-ide sendiri dan tetap harus Hmm. menghargai diri sendiri, itu penting banget. Dan jangan Hmm. lupa juga me time gitu loh, bahwa perempuan Indonesia itu uh, apa namanya, tetap bisa menginspirasi orang lain seperti itu. Dan salah satunya juga yang gue jalanin ada, jangan pernah mengubur mimpi gitu. Boleh sih lu misalnya punya mimpi, terus mungkin akan tertunda gitu loh, akan tertunda, itu oke, nanti masih bisa tetap dijalanin, jangan pernah mengubur mimpi. Kalau dari gue sih begitu. Wow, tuh jangan pernah mengubur mimpi. Itu take note banget gitu karena emang banyak banget perempuan yang tadi yang waktu awal banget kita ngobrol ya, begitu dia menikah, Ya, begitu dia punya anak, ya udah I'm dedicated myself for my iya. family gitu. Terus dia jadi menghilangkan dirinya, jadi melupakan dirinya gitu. Wow, that's very nice banget. Jadi salah satu hal untuk menjaga kewarasan kita saat ini sebagai seorang perempuan, ikutin Amazing Woman in Me tanggal 11 Oktober. Mumpung harganya murah banget, cuma 200.000 gitu. Iya. Cuman dulu 4 jam aja untuk ngecharge sehingga akhirnya bisa balik ke keluarganya itu lebih fully gitu ya, lebih Ya. siap untuk balik. Nah, thank you ya, Sis. Thank you banget 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 atas waktunya 1 jam ini yang lo masukin di sela-sela liburan bersama anak-anak.
Salam Iya. buat Sabil. Ini nonton nih Iya. dari tadi. Itu deh masih Iya. ikutan enggak? Nah, for closing, aku tuh punya satu puisi. Mm-mm. Aku akan ngambil sedikit puisinya ini dari Rahmi Rahmi. Dia dari perempuan dari Iran kalau nggak salah. Eh, Kata-katanya gini, you Mm. deserve every love and light that makes you always shine. A big salute to a star for being a woman that you are. Yeay. Keren ya, gue merinding loh. So Iya, iya, let's iya. join the class and then sama-sama kita celebrate amazing woman in you. Thank you semuanya yang udah hadir. Yeay. Love, thank you Siska. Thank you. Bye. Bye.